Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Mugi Zainal kembali hadir di Jejak Islam. Sahabat muslimah, kali ini saya senang banget karena sedang berada di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan dan berada di kawasan pesantren Maskanul Hufaz. Tahu nggak Maskanul Hufaz? Pendirinya siapa? Ya, sahabat kita salihah, cantik dan cerdas, yaitu Uma Oki Stiana Dewi. Nah, bahagia banget kan bahwa di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, dan ternyata tidak hanya duniawi saja nih kejar ya, tapi juga akhiratnya. Salah satunya di Maskanul Hufaz ini. Nah, kita ingin banyak tahu kan tentang Maskanul Hufaz. Nah, saya ingin minta nih tanggapan dari beberapa santri yang ada di Maskanul Hufaz. Bagaimana kegiatan mereka semua? Untuk itu, yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam. Pondok Pesantren Maskanul Hufaz telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Diambil dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu maskan yang berarti tempat dan hufaz yang berarti penghafal Quran, sehingga nama Maskanul Hufaz dapat diartikan sebagai tempat tenang bagi para penghafal Quran. Pondok Pesantren Maskanul Hufaz didirikan oleh Dr. Oki Stiana Dewi dengan tujuan memberikan wadah bagi para pemuda-pemudi Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi para penghafal kalamnya dan juga penjaga kalam Quran. Alhamdulillah, setelah masuk pesantren Maskanul Hufaz, alhamdulillah kami mengalami banyak perubahan yang lebih baik tentunya. Buat teman-teman yang mau menghafal ke depannya, silahkan dikuatkan lagi niatnya untuk menghafal. Kesempatan itu nggak datang dua kali. Selama udah datang hidayah ke kita, marilah kita jemput hidayah itu dan mencoba hal baru. Insya Allah di Maskanul Hufaz ini kita akan menemukan lingkungan yang nggak akan kita temukan di luar nanti. Nah, sahabat muslimah, itulah tadi tanggapan dari beberapa santri yang ada di pesantren Maskanul Hufaz ini. Tapi kita juga pengen dong mengetahui lebih detail lagi bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya tentang pesantren di Maskanul Hufaz ini. Saya ingin berbincang-bincang juga nih dengan guru-guru yang lebih banyak tahu tentang kegiatan di sini. Untuk itu, tetapnya bersama kami di Jejak Islam. Pondok Pesantren Maskanul Hufaz membuka kesempatan untuk segala kalangan dengan beberapa program unggulan dan telah meluluskan ribuan santri. Nah, sahabat muslimah, kali ini senang sekali saya udah bersama Umi Dela selaku Direktur Kepesantrenan dari Maskanul Hufaz dan juga Uma Ayu sebagai Direktur Keuangan ya Manda Ayu ya, Masya Allah. Ya baik, untuk Manda Ayu ya, Manda Ayu ini saya mau bertanya juga tentang sejarah awal pendirian dari Maskanul Hufaz ini. Bagaimana nih awal berdirinya kok bisa bertiga gitu? Ya silakan Manda. Iya. Kalau kita bicara sejarah awal, ini sebenarnya berawal dari 2011. Dari 2011 saya, Ustazah Oki, kami kuliah di UI waktu itu, kemudian kita belajar Quran. Jadi kalau diawali ini adalah pertemuan karena Al-Quran. Jadi ketemu di sebuah rumah Quran dan di situ kita bertemu dengan Ustazah Dela juga di situ kan. Jadi setelah 2011 kemudian kita belajar Quran, seterusnya 2016 kita ketemu lagi. Kemudian kita buatlah, kalau di awal kita masih rumah Quran. Bentuknya rumah Quran Maskanul Hufaz. Kenapa? Karena dari rumah-rumah. Jadi kita sewa satu rumah lagi gitu. Tapi karena memang niatnya dari awal adalah amal jariah, ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin itu yang membuat Allah bantu kita terus berkembang sampai hari ini. Makanya disebut dengan pesantren kalau untuk hari ini. Jadi diawali dengan idenya Ustazah Oki sebenarnya yang beliau pengen banget punya rumah Quran.
Kemudian kita ikut bantulah saya, Ustazah Dela. Sebenarnya ini Ustazah Dela, ini saya Ustazah Ayu ya. Oh tapi iya. kita dipanggil oleh santri, saya Manda, ini Umi. Jadi Manda Ayu. Jadi saya ikut-ikutan ini. Manda dan Umi. Umi. Nah, ada Masya satu Allah. lagi, ada Ustazah Oki. Kalau Ustazah Ustazah Oki Oki dipanggilnya Uma. Uma, Jadi ya. ada Uma, Manda, Umi. Biasanya santri itu singkat kita Umami, seperti itu. Jadi itu dari awal kita mendirikan bertiga. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini hampir 7 tahun karena kita mulai dari 2016. Masya Allah, ya saya panggil Ustazah dulu deh ini, kali ini ya biar nggak ketuker ya. Ya baik, Ustazah Dela jelasin juga nih program apa saja sih yang dilakukan di pesantren ini? Ya, baik sejak berdiri dari tahun 2016 memang Ya. program unggulannya adalah program tahfidz mukim. 1 tahun mereka belajar, kemudian di tahun berikutnya mereka mengabdikan dirinya untuk mengajar kembali. Kemudian selain itu juga kita buka program untuk teman-teman yang program liburan, yaitu program camp. Mereka bisa mengikuti pembelajaran 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, dan bisa berlanjut. Kemudian juga program untuk yang mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan ibu rumah tangganya, kami membuka program Dilmas namanya Mbak, yaitu bimbingan luar maskan, yang mana peserta bisa datang ke maskan Hufat ataupun guru yang datang ke muridnya seperti itu. Kemudian juga program berikutnya ini kita buka tahun ini juga, yaitu program Lil Atfal. Lil Atfal ini anak-anak usia 8 sampai dengan 12 tahun, mereka menghafalkan Al-Quran di sini dan programnya 1 tahun juga. Kemudian program berikutnya juga untuk anak-anak kecil usia 2 tahun sampai dengan usia 7 tahun kita namakan dengan program PAUDku. Jadi harapannya sebelum usia 5 tahun mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Iya, iya. Berikutnya juga program internasional. Kita sudah memberangkatkan beberapa santri ke Mesir, kemudian sebelumnya juga kita sudah berangkatkan ke Turki. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi udah banyak juga nih sampai ke luar negeri ya. Ya. Nah dengar-dengar juga ada program beasiswa. Ya. Nah ini bagaimana sih biar dapat beasiswa di Maskanul Hufaz ini ya, Iya. Ustazah Umi? Kalau dari awal itu kita memang program awalnya sekali karena memang niatnya amal jariah, dan kita juga sampaikan bahwa ini adalah yayasan sosial ya, Iya. sosial pendidikan keagamaan. Jadi dari awal memang semua programnya beasiswa. Jadi kita merekrut anak-anak lulusan SMA. Kenapa SMA? Karena mereka punya kewajiban untuk mengajar kembali. Jadi kita rasa usia SMA lebih pas Iya, gitu kan. betul. Jadi mereka kita seleksi dari Aceh sampai Papua. Masya Allah. Jadi seluruh Indonesia insya Allah semuanya ada di sini gitu ya. Dari orang Aceh sampai orang Papua itu ada. Mereka kita seleksi untuk bisa menghafalkan Quran di sini selama 1 tahun. Karena program ini beasiswa, Iya. maka ini cukup berat juga ya seleksinya. Ada syarat-syaratnya dong. Ada syarat ketentuannya Iya. karena ini beasiswa ya. Jadi mereka adalah yang lolos dari seleksi dari awalnya berkas, kemudian berkas pun juga kita pilih yang berprestasi gitu ya. Kemudian mereka nanti akan mengirimkan bacaan mereka, video bacaan, ada tes hafalan juga, sampai ada wawancara mereka minatnya ke arah mana, motivasinya seperti apa agar kita tahu semuanya. Nah nanti setelah semua tahap terlalui maka mereka akan lulus masuk ke sini seperti itu. Jadi agak cukup berat. Kenapa? Karena kalau di awal tuh pernah kita buka angkatan 3 yang kita cuma butuh 30 orang, yang daftar sampai 700. Masya Allah, jadi hanya terpilih 30 30 gitu orang. kan. Nah kalau berbicara mengenai guru-gurunya nih, pengajarnya, ini dari mana saja nih Ustazah? Guru-gurunya ini Iya. seperti yang tadi disampaikan bahwasanya ketika mereka sudah selesai program santri, maka Iya. berikutnya adalah mereka mengajarkan kembali. Dan seluruh gurunya, baik santrinya maupun gurunya, semuanya kita berasal dari Aceh sampai Papua. Jadi semuanya ada, Sulawesi, Kalimantan, Iya. Lombok, dan lain sebagainya, mereka semuanya terkumpul di sini. Iya, ini kawasannya kan cukup luas ya. Nah, tapi pengen sih lebih banyak lagi nih kita mengetahui tentang Maskanul Hufaz. Tapi kita jedah dulu ya dan rehat dulu. Ya, sahabat muslim-muslimah ini menarik sekali ya, Masya Allah, tentang pesantren Maskanul Hufaz. Yang pastinya kita pengen lebih banyak tahu lagi nanti kegiatannya seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Jejak Islam. Masya Allah nih,
Sahabat Muslim Muslimah Jejak Islam dimanapun berada, kali ini saya sudah bersama pemimpin dari Maskanul Hufaz. Pasti sudah pada kenal ya beliau, yaitu Uma Okistiana Dewi. Terima kasih sudah datang ke sini, Mbak. Makasih banyak. Sangat menginspiratif. Amin. Ya Uma. Kita kan udah jalan-jalan nih ya, udah lihat semua kegiatan anak-anak santri juga ya, lantunan-lantunan lafaz Al-Quran, Masya Allah, bikin tenang gitu ya. Nah Uma, mendirikan yayasan ini ya, tentu suatu hal yang tidak mudah. Iya. Butuh proses juga pastinya. Nah, ini sahabat muslim-muslimah di Jejak Islam ingin tahu nih Uma, waktu Uma punya ide mendirikan ini dulu tuh seperti apa dan bagaimana proses perjuangannya? Awalnya dimulai dari dulu waktu zaman kuliah S1, saya pernah tinggal di sebuah rumah Quran. Jadi kami kuliah, setelah itu pulang kuliah kami tinggal di sebuah rumah Quran. Disitulah saya dan teman-teman lainnya kami menghafalkan Al-Quran. Namun karena pada saat itu saya sudah mulai syuting, sehingga menghafalkan Quran itu jadi waktunya tidak ada. Sehingga saya hanya tinggal di sana hanya mungkin sekitar 3-4 bulan. Setelah itu saya sudah sibuk lagi dengan syuting dan bekerja dan sebagainya. Jadi saya tinggalkan rumah Quran itu. Bertahun-tahun kemudian setelah saya menikah, suasana Quran itu membuat saya sangat rindu, ingin kembali ke tempat itu, atau ingin kembali ke suasana itu, ingin kembali dikelilingi oleh orang-orang yang setiap detiknya melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi ada rasa kerinduan seperti itu. Ditambah lagi ketika saya tanya pada ibu saya, ibu, menurut ibu kami ini anak-anak paling suka, menurut ibu kami ini anak-anak sudah berhasil belum sih di mata ibu, di mata ayah gitu. Mereka mengatakan profesinya terserah boleh apa saja, namun anak yang terbaik adalah anak yang dekat dengan Al-Quran. Mereka yang menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah tidak hanya sekedar hafal tapi punya akhlak Al-Quran. Jadi ibu bercita-cita punya anak-anak yang menjadi ahlul Quran, punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Singkatnya, karena di satu sisi ada kerinduan yang begitu besar ingin berkumpul dengan para penghafal Quran, seperti dulu pada saat saya zaman kuliah ketika muda dulu, ditambah lagi ibu yang mengatakan anak sukses adalah anak-anak yang ahlul Quran, maka akhirnya dimulailah diawali 2016 pertama kali kami menyewa rumah dengan 14 orang murid. Jadi Maskanul Hufaz ini memang dari awal didedikasikan adalah untuk amal jariah. Jadi makanya mayoritas di sini adalah gratis, full Semuanya beasiswa. Hampir semuanya full beasiswa. Ada yang berbayar tapi jumlahnya sangat sedikit. Itu pun atas permintaan masyarakat. Kenapa sih yang boleh belajar di sini hanya yatim, hanya piatu, hanya duafa? Kami orang-orang yang mampu juga mau belajar. Kami buka tapi dengan kuota yang sangat sedikit. Selebihnya semua di sini adalah full beasiswa. Mereka bisa belajar dengan gratis. Ya alhamdulillah diawali dengan 14 orang murid, kami berikan full beasiswa sampai akhirnya sekarang sudah ada 15 cabang. Insya Allah alhamdulillah. Kami ada di Medan, di Batam, di Jambi, di Kairo Mesir. Kairo juga ada. Ada. Jadi kita memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Azhar. Mereka belajar di situ, kita berikan uang saku, kita berikan tempat tinggal, makan, pembelajaran gratis. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia untuk kembali memberikan ilmunya kepada adik-adiknya yang lain. Masya Allah. Jadi yang belajar di Maskanul Hufaz ini karena hampir semuanya mayoritas full beasiswa, jadi kami melakukan seleksi yang sangat ketat. Artinya nah ya betul tuh, kan pengen tahu juga nih gimana sih cara masuknya, syaratnya gimana nih gitu. Betul, karena ini full beasiswa. Betul. Dan kami tahu bahwa orang-orang Indonesia ini pintar-pintar loh Mbak, anak-anak Indonesia ini. Benar, di pelosok-pelosok itu pintar-pintar. Generasi kita ya. Iya, hanya saja teman-teman ini kurang memiliki kesempatan karena terbatas dalam biaya. Sementara di Indonesia ini banyak juga loh orang-orang yang mampu. Tapi bingung nih mau yang mana nih? Betul. Gitu, kan? Yang bingung mana ya lembaga yang amanah, yang bisa dipercaya siapa nih? Betul. Betul banget. Akhirnya kenapa nggak kita kolaborasikan saja anak-anak yang pintar-pintar dari pelosok-pelosok ini, yang kelak ketika mereka bisa belajar dengan baik, mereka kelak jadi orang hebat. Masya Allah. Penghafal Quran ini nggak mesti jadi guru Quran 24 jam kan. Betul dia banget. bisa jadi dokter yang hafal Quran. Dia Masya bisa Allah. jadi lawyer yang hafal Quran. Dia bisa jadi pembisnis yang hafal Quran. Dia bisa jadi apa saja. Dan satu hal juga yang juga mungkin saya bisa sampaikan, walaupun Maskanul Hufaz ini mayoritas gratis atau full beasiswa, bukan berarti tempatnya nggak layak gitu. Jadi tempat itu juga harus baik untuk mereka perlu tempat yang baik, tempat yang nyaman untuk menghafalkan Quran. Kita perlu memberikan tempat yang baik untuk memuliakan para
penghafal Quran ini. Jadi Masya Allah. Saya juga udah lihat mudah-mudahan fasilitas-fasilitasnya udah keliling keliling ya. Tadi kita udah keliling semua ya pemirsa Jejak Islam. Masya Allah lengkap. Alhamdulillah. Dan juga AC-nya nyaman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini penuh perjuangan yang insya Allah ini amal jariah nggak akan Amin. pernah putus-putusnya Amin, ya Allah. Masya Allah. Uma Oki, ini pesan yang mau disampaikan ke pemirsa Jejak Islam kita ya. Silakan Uma. Saya selalu sampaikan hal ini karena saya pernah bertanya kepada ayah saya, siapa sih orang yang berhasil itu sesungguhnya. Kemudian almarhum ayah mengatakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu, semoga Allah mengampuni beliau. Kata ayah saya, orang yang berhasil, orang yang sukses adalah ketika dia hidupnya memberikan manfaat kepada banyak orang. Apapun yang dia bisa, dengan hartanya, dengan pikirannya, waktunya, tenaganya. Kedua, orang yang sukses adalah orang yang matinya husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan baik. Kenapa dia bisa mati dalam keadaan baik? Karena dia terbiasa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Ketiga, orang sukses yang sesungguhnya adalah orang-orang yang masuk kepada syurganya Allah. Jadi kita manusia biasa, saya pun banyak salah, banyak dosa, banyak tergelincir. Tapi kita minta kepada Allah agar hidup kita dan orang-orang di sekitar kita bisa bantu kita untuk bisa jadi orang bermanfaat, mati yang husnul khatimah, dan endingnya adalah masuk syurga. Dan saya mau masuk syurga sama mereka semua. Ya baik, Uma Oki udah mau tugas juga ya pemirsa. Makasih banyak Uma dan juga pemirsa Jejak Islam dimanapun berada. Tetap bersama kami Jejak Islam karena kita akan lihat-lihat lagi Maskanul Hufaz yang lainnya dan semoga terus menginspirasi. Tetap di Jejak Islam. Seiring berjalannya waktu, Maskanul Hufaz semakin memperluas kiprahnya dalam dunia dakwah Al-Quran dengan menjadi fasilitator yang tidak hanya berfokus pada penyediaan program untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua kalangan, baik duafa maupun untuk yang remaja, anak-anak, serta mereka-mereka yang dewasa. Nah, Ustazah, kita berada di belakang pesantren nih. Ya, betul. Masya Allah, ini juga ada saung-saung ya ternyata. Masya Allah. Di Ya belakang Allah. juga lagi ada. Ini lagi kegiatan apa lagi- nih? Lagi memanah. Oh, ada kegiatan juga Ya. ya. Jadi selain memanah apa lagi nih? Selain memanah, ekstrakurikuler santri itu juga ada kori, Kori, kemudian kaligrafi, hadroh, dan lain sebagainya. Masya Allah banyak juga ya. Iya. Oh ya nih, ngobrol-ngobrol masalah prestasi nih. Dalam berapa tahun ini apa aja nih Ustazah prestasi yang udah dicapai oleh Maskanul Hufaz? Ya baik, Alhamdulillah, Masya Allah santri-santri Maskanul Hufaz ini terdiri dari seluruh cabang dan juga dari seluruh tempat di Indonesia, Masya Allah, dari mulai Sabang sampai Merauke, dan mereka itu Masya Allah hebat-hebat semuanya, cerdas-cerdas semuanya, Masya Allah. Adapun prestasi-prestasi yang mereka dapatkan sampai hari ini, baik prestasi kejuaraan maupun prestasi akademisi, Masya Allah, mulai dari akademisinya kita pernah mengirim para santri maupun para guru menjadi delegasi belajar sanad Quran ke para masyayikh di Turki. Masya Allah. Kemudian juga mereka mengajarkan Al-Quran juga di lembaga yang berada di Turki, kemudian di Jordan dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai operasional ya, otomatis kan berdirinya tempat yang super udah lengkap fasilitasnya, prestasinya pasti kan membutuhkan biaya ya. Ini ya Ustazah Ayu. Ini bagaimana nih Ustazah Ayu pada saat pendirian awal, sampai sekarang juga programnya yang saya dengar juga ada program untuk apa tadi infak, sodako ya. Kemudian beasiswa kepada anak penghafal Al-Quran. Nah, itu bagaimana? Iya, jadi kalau dari awal berdirinya Maskanul Hufaz ini karena ini adalah ide gagasan awal dari Ustazah Oki. Iya. Jadi 2 tahun awal semua pembiayaan operasional itu dari Ustazah Oki dan keluarga, Masya Allah. Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah beliau dan keluarga. Iya. Termasuk juga Ria Ricis juga menjadi donatur tunggal kita juga pada awalnya. Nah, karena masih sedikit ya Mbak, santrinya sekitar 30 orang. Tapi setelah masuk tahun ketiga, kata Ustazah Oki, kita harus lebih banyak manfaatnya, lebih banyak santrinya. Kemudian akhirnya lebih banyak santri sampai ratusan. Jadi akhirnya kita melibatkan masyarakat umum yang tergabung dalam donatur ataupun orang tua asuh. Kenapa?
Jadi kita berharap meskipun orang-orang mungkin di luar ada yang belum bisa menghafalkan Quran secara utuh 30 juz, tapi mereka tetap bisa dapat pahala penghafal Quran dengan caranya menjadi donatur ataupun orang tua asuh untuk para penghafal Quran. Karena anak-anak ini berasal dari kalangan yatim piatu malaf duafa gitu ya. Jadi mereka dibiayai oleh orang tua asuh yang juga dari seluruh Indonesia juga. Masya Allah. Nah nanti untuk info lebih detailnya kan pasti punya media sosial ya Mas Kanul Hufaz. Ini media sosialnya apa aja nih? Kita ada Instagram, kita udah centang biru kalau di Instagram. Oh, centang biru ada ya. Udah 200.000, hampir 300.000 followersnya. Kita ada TikTok juga, kemudian kita ada YouTube juga. Jadi kalau dari awal memang Mas Kanul Hufaz ini dibangun media sosialnya lumayan sangat kita aktif dan sangat kita perhatikan. Karena Ustaz Oki kebetulan kan juga public figure seorang ya. entrepreneur juga beliau ya. Jadi kita fokus di situ. Jadi boleh berkunjung di Instagram Mas Kanul Hufaz. Masya Allah, dan semoga akan semakin banyak nih donatur-donatur untuk di Mas Kanul Hufaz ini. Oh ya nih, Ustazah Della sama Ustazah Ayu nih, ada yang mau disampaikan nggak dengan pemirsa The Jejak Islam? Ya silakan Ustazah Della. Kalau dari saya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa cinta dengan Al-Qur'an, cinta dengan Allah, dan semoga kita juga bisa mengamalkan. Amin, amin. Iya, Ustazah Ayu. Iya, Mas Kanul Hufaz ini dibangun dari peran semua orang. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghafalkan Quran, yuk gabung di Mas Kanul Hufaz untuk menghafalkan Quran. Yang punya kelebihan harta gabung sebagai donatur, orang tua asuh, ataupun kontribusi dari segi dana. Kalau yang punya pikiran dan lain-lain boleh berkunjung ke sini, memberikan kita sumbangan ide untuk program-program yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan pengajar Quran, insya Allah kami siap. Maka semoga Mas Kanul Hufaz menjadi lembaga yang menebar manfaat untuk umat senantiasa di Indonesia. Amin. Ustazah Della, Ustazah Ayu nih Masya Allah, makasih banget ya udah diajak kita berkeliling di Mas Kanul Hufaz. Juga banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang insya Allah bermanfaat ya untuk juga sahabat muslim-muslimah dan juga buat saya. Kita lihat-lihat lagi yuk, yang mana yang mau kita tinjau lagi nih. Anak-anak ini dulu ya, mau lihat dulu nih. Alhamdulillah setelah kami berada di Mas Kanul Hufaz, banyak banget ya perubahan dalam hidup kami gitu. Karena kami juga dikelilingi dengan para penghafal Al-Quran yang ada di Mas Kanul Hufaz. Dan ini juga salah satu pesantren yang membuat kami nyaman gitu, tenang kami menghafal Al-Quran di sini. Tidak hanya berdampak untuk kami, tapi berdampak juga untuk sekeliling kami, keluarga-keluarga kami, dan lingkungan pesantren juga. Begitu pun dengan saya sangat merasakan manfaat setelah masuk ke Mas Kanul Hufaz ini. Karena sebelumnya, sebelum ke Mas Kanul Hufaz, mungkin sudah pernah menghafal Quran. Tapi setelah di sini, kita bertemu dengan orang-orang soleh, guru-guru yang Masya Allah, jadi kita lebih istiqomah dan digandeng gitu. Digandeng, walaupun sebelum masuk ke sini, kita tidak tahu tentang itu ikhfa atau tentang tajwid yang lain. Tapi setelah di sini, kita diajarkan semuanya. Dari cara kita berjalan, pokoknya dari semua tingkah laku kita diajarkan di sini. Sahabat muslim-muslimah, Masya Allah ya. Sekian banyak juga perjalanan kita yang sudah kita sharekan kepada pemirsa Jejak Islam di Mas Kanul Hufaz. Masya Allah, tempat yang tenang bagi para pembelajar Al-Quran. Dan akan lahir generasi-generasi penerus untuk yang selalu mencintai Al-Quran. Dan tidak hanya melafazkan tapi mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, saya Mugi Zainal, sekian sudah di Jejak Islam. Kita berjumpa lagi di lain topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.